Halo, selamat datang di kuliah farmasi dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang reaksi asam basa. Sebelum kita masuk ke reaksi kimia, kita mengulang kembali atau mengenal kembali apa yang dimaksud dengan asam dan basa. Ada beberapa teori. Ya, pertama adalah Arrhenius dari Arrhenius yang menyebutkan bahwa asam adalah senyawa yang jika terdisosiasi dalam air menghasilkan ion H+. Kemudian senyawa basa jika terdisosiasi dalam air menghasilkan ion OH-. Nah, reaksi senyawa asam dengan basa akan membentuk reaksi netralisasi dan menghasilkan garam yang netral. Kemudian ada lagi teori Bronsted-Lowry yang menjelaskan bahwa senyawa asam adalah senyawa yang memberikan ion hidrogen. Jadi berperan sebagai donor ion hidrogen. Nah, basa adalah senyawa yang menerima ion hidrogen tersebut. Jadi Bronsted-Lowry melihat atau mendefinisikan asam basa dari segi penggunaan ion hidrogen atau perpindahan ion hidrogen. Nah, sedangkan Lewis melihat atau mendefinisikan asam basa dari pemakaian pasangan elektron bebas, di mana basa adalah senyawa yang memberikan pasangan elektron bebas dan asam adalah yang menerima pasangan elektron bebas. Jadi dalam suatu reaksi asam dan basa itu saling berkaitan ya. Dalam reaksi asam dan basa, kita tidak lepas dengan apa yang namanya pH. pH adalah derajat keasaman suatu larutan, dan ini berperan untuk menilai kekuatan atau reaktivitas dari asam dan basa. Sebelum kita masuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pH, terlebih dahulu kita harus mengerti apa yang terjadi dalam reaksi disosiasi. Di sini pertama kita ambil contoh untuk air. Air sendiri mengalami disosiasi dari molekul air menjadi ion H+ dan OH-. Dan kelihatan ada tanda panah dua arah, artinya reaksi disosiasi ini berjalan dalam posisi kesetimbangan, di mana ion konsentrasi molekul dengan konsentrasi ion H+ dan OH- yang dihasilkan adalah sama atau setimbang. Nah, kesetimbangan ini juga ditentukan oleh konstanta reaksinya. Untuk air, konstanta tersebut kita sebut Kw. Nah, dari rumus ini, rumus kesetimbangan reaksi, mungkin untuk lebih jelasnya apa yang rumus kesetimbangan reaksi tersebut, boleh dibuka lagi materi tentang kesetimbangan reaksi. Nah, dari kesetimbangan reaksi disosiasi didapatkan bahwa ion H+ dan OH- konsentrasinya adalah sama dalam air, yaitu 10⁻⁻⁷. Angka konsentrasi ini yang bisa dipakai untuk menghitung pH. Nah, tadi kita sudah membahas tentang air, sekarang bagaimana dengan asam atau basa? Nah, asam dan basa juga mengalami disosiasi kan dalam larutan air. Nah, kecepatan disosiasi asam dan basa itu juga ditentukan oleh konstantanya gitu. Nah, sama yang terjadi sama dengan dalam rumus kesetimbangan reaksi. Untuk asam kuat yang disebut asam atau basa kuat, itu artinya dia terdisosiasi sempurna dalam air dan bersifat sebagai elektrolit kuat. Artinya K-nya, konstanta reaksinya itu lebih besar. Nah, pada asam atau basa lemah, disosiasi yang terjadi itu tidak sempurna dan menghasilkan sifat elektrolit lemah. Artinya konstantanya juga lebih kecil. Nah, dari rumus ini sama kalau kita aplikasikan dari perhitungan konstanta air tadi ya, konsentrasi ion H+ dan OH- bisa menghasilkan angka pH. Nah, begitu juga dengan asam dan basa, disosiasinya, konstanta disosiasinya juga bisa mengarah ke berapa pH larutan asam dan basa.
Sebenarnya yang dimaksud dengan pH itu adalah merujuk kepada konsentrasi ion hidronium pada larutan. Jadi yang dihitung adalah hanya konsentrasi ion H+. Nah, untuk menghitungnya dari konsentrasi ion H+ tadi adalah dengan rumus minus log konsentrasi H+. Nah, pada larutan asam kita bisa langsung dapat konsentrasi ion H+-nya, tapi bagaimana dengan larutan basa yang menghasilkan atau jika terdisosiasi menghasilkan ion OH-. Nah, sama yang bisa dihitung yang didapat dari konsentrasi ion hidroksida adalah pOH, nilai pOH-nya, tetapi nilai pOH ini bisa dikonvert menjadi nilai pH. Bagaimana caranya? Nah, tadi kita kembali ke atau mengingat lagi tadi kan ya, ada nilai pH air. Nah, dalam air pH dan pOH adalah sama-sama 7 ya kan, sama-sama konsentrasinya adalah 10 pangkat minus 7, berarti pH dan pOH-nya adalah sama 7. Nah, jadi ada nilai PKW. PKW ini adalah penjumlahan pH dan pOH dalam air yang nilainya adalah 14. Jadi untuk mengkonvert pH maksud saya untuk mengkonvert pOH menjadi pH adalah dengan nilai 14, nilai PKW dikurangi pOH-nya, maka didapat pH untuk suatu larutan basa. Nah, dari perhitungan tadi bisa langsung bisa diketahui atau bisa menjelaskan bahwa untuk larutan asam pH-nya pasti di bawah 7. Ya, pH air netral sama dengan 7, sedangkan untuk pH larutan basa maka karena rumus tadi ya 14 kurang pOH maka pasti di atas 7. Jadi nilai pH suatu larutan ini bisa kita pakai untuk mendefinisikan apakah larutan itu asam, netral, atau basa. Di diagram ini menjelaskan tentang bagaimana caranya untuk menghitung pH suatu larutan ya. Di sini untuk asam lemah karena terdisosiasi menghasilkan H+, maka konsentrasi ion H+-nya bisa langsung dihitung pH-nya. Untuk basa lemah kita dapatkan konsentrasi ion OH-nya dan bisa dipakai untuk menghitung pOH, kemudian dikonversi menjadi pH. Nah, bagaimana jika larutan mengandung asam lemah dan basa lemah? Maka sama konsentrasi ion H+ dan OH-nya sama-sama dihitung, kemudian dijumlahkan menjadi pH dan pOH dan dikonversi menjadi pH. Nah, rentang pH yang menjelaskan apakah asam atau basa itu kuat atau lemah sebenarnya tidak ada yang spesifik ya, tetapi di tabel sebelah kanan ini sebagai gambaran saja larutan dengan pH berapa yang disebut dengan asam atau basa kuat, dan larutan dengan rentang pH berapa saja yang disebut dengan asam atau basa lemah. Jadi nilai pH yang rendah menunjukkan bahwa larutan bersifat asam kuat, sedangkan pH yang lebih tinggi walaupun tetap di bawah 7 tapi lebih tinggi mendekati 7 adalah bersifat asam lemah. Begitu juga dengan pH di atas 7 tetapi mendekati 7 adalah bersifat basa lemah. Nah, kalau larutan pH-nya tinggi mendekati 14 menunjukkan larutan basa kuat.
Dalam reaksi asam basa tidak lepas dari namanya larutan dapar. Jadi saya akan menjelaskan sedikit saja apa yang dimaksud dengan larutan dapar atau larutan buffer. Nah, karena sifat kesetimbangan reaksi asam dan basa dalam disosiasi di air, kita bisa membuat suatu larutan yang bisa tahan terhadap perubahan pH. Nah, larutan ini penting terutama untuk reaksi kimia ataupun reaksi pembuatan obat ya, yang sangat sensitif terhadap perubahan pH. Larutan dapar mampu menjaga pH suatu larutan konstan walaupun ada perlakuan penambahan asam atau basa. Larutan buffer ini mengandung senyawa yang dapat menahan perubahan pH ketika terjadi penambahan asam atau basa kuat bahkan. Dan bagaimana bisa mempunyai sifat seperti itu? Karena larutan buffer atau larutan dapar itu terdiri dari dua senyawa terlarut yang bersifat asam lemah dengan basa konjugasinya. Nah, dalam kesetimbangan reaksi, jadi kan asam lemah dengan basa konjugasinya juga mengalami disosiasi kesetimbangan reaksi ya kan. Jadi rumus kesetimbangan reaksi juga bisa diaplikasikan di sini. Nah, pada larutan buffer atau larutan dapar, jika terjadi penambahan H+ pada larutan buffer tersebut, konsentrasi basa bronsit lorinya akan menjadi asam konjugasi. Nah, kemudian kalau ada penambahan OH-, artinya ada penambahan basa ke dalam larutan buffer, itu akan dirubah menjadi basa konjugasinya oleh asam bronsit lori. Jadi dengan perubahan ini, dengan reaksi kesetimbangan ini, ion H+-nya dilihat di rumus kesetimbangannya ya, kalau walaupun ada penambahan H+ dan OH-nya karena langsung berubah menjadi asam dan basa konjugasinya, maka ion H+-nya bisa dijaga tetap konstan. Kalau ion H+-nya tetap konstan, tidak ada perubahan dalam konsentrasi H+, maka dengan otomatis pH-nya juga tidak berubah. Nah, tadi kita sudah memahami kembali ya apa yang dimaksud dengan asam dan basa, reaksi asam dan basa, kemudian parameter asam dan basa yaitu pH. Nah, dari pemahaman ini, pemahaman untuk reaksi asam dan basa, kita bisa mengaplikasikannya untuk metode analisis kuantitatif. Semua reaksi kimia itu mengikuti hukum kesetimbangan reaksi, termasuk juga reaksi asam dan basa. Jadi sebelum masuk kita bagaimana menggunakan reaksi asam basa dalam analisis kuantitatif, kita mengingat lagi apa yang dimaksud dengan kesetimbangan reaksi, yaitu sistem reaksi kimia adalah selalu setimbang antara konsentrasi molar reaktan dengan produknya. Kemudian jika ada intervensi luar terhadap sistem reaksi kimia, sistem akan mengalami perubahan ke arah di mana kembali tercapai kesetimbangan. Nah, ini adalah prinsip Le Chatelier. Ini penting untuk mengenal keseluruhan reaksi kimia ya, termasuk reaksi asam basa. Nah, analisis kuantitatif menggunakan aplikasi reaksi asam basa adalah titrasi asam basa. Jadi dalam titrasi asam basa yang terjadi juga adalah suatu reaksi. Jadi ada reaktan, kemudian menghasilkan produk. Nah, di sini reaksi yang dilakukan adalah penambahan titran atau preaksi kepada sampel hingga tepat habis bereaksi sempurna. Di sini perlu diingat pengetahuan atau pemahamannya tentang stoikiometri kembali ya. Nah, penambahan titran kepada sampel itu akan mencapai titik akhir atau titik ekivalen di mana semua titran tepat habis bereaksi sempurna gitu. Nah,
Titik ekivalen adalah titik titik ekivalen di mana semua mol titran habis bereaksi dengan mol sampel. Tapi titik ekivalen ini adalah didapatkan dari perhitungan ya. Nah, secara untuk analisis yang kita bisa amati dari untuk titik ekivalen adalah titik akhir, kita sebut titik akhir titrasi. Nah, untuk tahu titik akhir ini kita memerlukan suatu indikator yang bisa membantu kita secara visual kapan terjadinya titik akhir titrasi. Nah, dalam reaksi atau dalam proses titrasi, reaksi yang terjadi memungkinkan terjadinya perubahan pH pada sampel seiring dengan penambahan titran. Nah, pola perubahan pH dalam sampel selama titrasi itu bisa tergambar dalam kurva titrasi. Aplikasi titrasi asam basa itu bisa untuk berbagai macam sampel. Di sini pertama adalah titrasi asam dan basa kuat, jadi menggunakan titran atau sampelnya adalah asam atau basa kuat. Contohnya adalah sampel asam klorida dengan titran natrium hidroksida. Reaksinya yang terjadi kita sudah ketahui adalah pembentukan garam NaCl dan air. Selama penambahan titran, artinya natrium hidroksidanya ditambahkan perlahan-lahan kepada sampel asam klorida. Asam klorida bersifat asam, maka pH-nya kecil. Dengan adanya penambahan natrium hidroksida, pH-nya perlahan akan naik. Nah, ketika titran bereaksi sempurna dengan sampel, artinya garam yang dihasilkan tepat sempurna ya, dan menghasilkan larutan garam yang netral dengan pH 7. Itu kan kelebihan dari titran. Kalau NaOH-nya terus ditambah, maka akan membuat larutan menjadi basa. Jadi itu udah kelewatan. Titik ekivalennya sudah terlewat. Jadi titik ekivalen ini diharapkan pH larutan kita dapatkan 7. Lalu kita bisa hitung volume titran yang terpakai untuk mencapai titik ekivalen. Nah, dari titik ekivalen, dari volume titran untuk mencapai titik ekivalen ini, kita bisa mengetahui berapa mol atau berapa konsentrasi molar dari sampel HCl yang kita analisa. Nah, titrasi asam basa juga bisa dipakai untuk mentitrasi asam lemah dengan basa kuat. Contohnya di sini asam asetat dititrasi dengan NaOH dan menghasilkan garam asetat dan air. Reaksi yang terjadi adalah sama ya. Kurva titrasi asam lemah dan basa kuat sedikit berbeda dengan kurva titrasi asam dan basa kuat yang tadi kita sudah bahas. Di sini asam asetat mempunyai pH sedikit lebih tinggi, kemudian dengan penambahan NaOH dapat meningkatkan pH itu, pH-nya lebih signifikan meningkat sampai didapatkan titik ekivalen sekitar 7. Sama, kalau ada kelebihan titran atau kelebihan NaOH ke dalam sampel asam asetat akan membuat larutan menjadi basa. Jadi sudah terlewat titik ekivalennya. Nah, volume NaOH atau volume titran yang habis terpakai untuk mencapai titik ekivalen juga bisa digunakan untuk menghitung nilai mol atau konsentrasi molar dari sampel asam asetat kita. Kemudian contoh titrasi asam basa yang ketiga adalah titrasi asam kuat dengan basa lemah. Di
sini contoh reaksinya adalah kita hendak mengetahui konsentrasi NH3 dengan menggunakan titran HCl dan menghasilkan garam NH4Cl. Kurva titrasinya juga berbeda ya. Tadi sampel NH3 kan bersifat basa, maka dimulai dari kurva titrasinya dimulai dari pH tinggi, kemudian adanya penambahan HCl akan mengurangi pH sampai dicapai titik ekivalen sekitar 7. Kalau terus ada penambahan HCl pada sampel akan membuat larutan menjadi asam atau pH-nya rendah. Nah, titik ekivalen atau volume HCl yang terpakai untuk mencapai titik ekivalen ini bisa dipakai untuk menghitung nilai mol dan konsentrasi molaritas dari sampel NH3 kita. Tadi secara teori ya, secara teoritis titik ekivalen bisa kita hitung ya kalau kita tahu konsentrasi masing-masing titran maupun sampelnya sebagai percobaan gitu kan. Tapi kalau dalam analisis yang sebenarnya adalah kita tidak tahu berapa konsentrasi dari sampel kita. Jadi pada reaksi asam basa juga tidak bisa terlihat suatu penanda yang signifikan karena pada umumnya larutan asam dan basa adalah jernih dan garam yang dihasilkan juga larut dalam larutan airnya. Jadi tidak ada visual yang signifikan untuk mengetahui kapan titik ekivalen itu tercapai. Maka kita membutuhkan indikator dalam titrasi asam dan basa ini. Titik akhir titrasi jadi bisa diamati dengan penambahan indikator pada wadah sampel kita gitu. Indikator yang dipilih adalah indikator yang sensitif terhadap perubahan pH larutannya. Jadi dipilih yang sesuai dengan titik ekivalen yang hendak dicapai tadi, apakah titrasinya asam basa dengan asam dan basa kuat, atau asam lemah dengan basa kuat, atau basa lemah dengan asam kuat. Jadi pemilihan indikator ini juga penting karena kita bisa melihat kita harus bisa menggunakan indikator yang menunjukkan perubahan visual ketika terjadinya perubahan pH. Jadi indikatornya harus bisa atau memiliki kemampuan menunjukkan perubahan warna sesuai pH sekitar titik ekivalen. Di sini ada list beberapa indikator yang lazim digunakan pada titrasi asam basa, dan masing-masing indikator ini memiliki trayek pH yang berbeda. Demikian juga memiliki sifat perubahan warna yang berbeda juga, tetapi bisa kita lihat, kita bandingkan ya, perubahan warna larutan indikator dalam kondisi asam dan basa adalah perubahan warna yang sangat signifikan. Jadi bisa kelihatan sekali dan bisa digunakan menjadi indikator yang baik untuk titrasi asam basa. Beberapa indikator yang sering digunakan kita bisa lihat secara visual. Di sini ada perubahan warna yang kontras ya. Misalnya adalah phenolphthalein, di mana ketika pH-nya mendekati netral itu slightly pink pucat. Kalau pH-nya basa, dia akan berubah menjadi pink yang pekat. Kemudian methyl orange juga gitu, pada pH asam dia orange, kemudian meningkat. Kalau meningkat pH-nya akan berubah menjadi kuning yang lebih jernih. Bromothymol blue juga begitu, ini kontras, jadi sangat bisa diamati perubahan visual ketika terjadi atau mendekati titik ekivalen ya, dimana
pH yang asam dia berwarna kuning, kemudian mendekati netral dia berubah menjadi biru. Lalu juga ada indikator methyl purple, di mana pada kondisi asam dia berwarna ungu, mendekati netral dia berubah menjadi kehijauan. Ini contoh indikator yang lazim digunakan pada titrasi asam basa. Pada prakteknya, pada praktek analisa menggunakan titrasi asam basa ini tidak mungkin 100% kita bisa mencapai titik ekivalen, tetapi makanya disebut titik akhir titrasi yang diharapkan sedekat mungkin dengan titik ekivalen. Nah, ini juga akan menjadi relatif ya terhadap antara titik ekivalen dengan titik akhir yang kita capai, karena ini juga tergantung dari visualisasi dari indikator yang kita gunakan dan tergantung dari personal analis yang melakukan titrasi tersebut. Demikian apa yang bisa saya sampaikan mengenai reaksi asam basa dan aplikasinya pada titrasi asam basa. Semoga bisa bermanfaat untuk semua yang ingin melakukan analisa dengan titrasi asam basa.